Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita ibadah, Abang pengen ngajak adik-adik semua untuk menggerakkan tubuh kita agar kita tidak ngantuk ya Kak? Iya, betul banget Bang. Ayo Bang Osep, kita mainkan satu lagu. Ikutin gaya Abang ya. Harus semangat ya adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang bukit hijau terbentang. Yesus beserta aku, terbang luar angkasa, berselang dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus beserta aku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Adik-adik harus tenteram mengikuti acara kebaktian kita karena kita adalah memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelayanan pada hari Minggu ini dipimpin oleh Bang Moses, Kak Naomi, dan Bang Yosep. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Kita berdoa dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ia puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini Enang ambil dari titah keempat dengan artinya dengan ketentuan Allah tentang titah. Demikian hukum Tuhan. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Apakah arti maksud dari titah ke-10 itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Maksudnya ialah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murkanya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Allah. Ya Allah, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku.
Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin 1 minggu ini kita telah banyak berbuat dosa kepada orang tua kita, kepada kakak, adik kita, dan kepada teman-teman kita. Oleh karena itu, tundukkan kepala, kita minta ampun kepada Tuhan. Doa kita mulai. Kita sama-sama mengucapkan doa dan ampunilah kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Juli tertulis di dalam Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5 demikian bunyinya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kakak undang adik-adik sekarang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Hosi Pangoluau. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk adik-adik kami persilakan untuk duduk. Adik-adik, mari kita dengar warta sekolah minggu yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa yang mau disampaikan nanti, kita lakukanlah itu dengan baik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini Kak Naomi akan membacakan warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Warta yang pertama, kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Warta yang kedua, untuk minggu depan, ibadah sekolah minggu kita masih tetap melalui ibadah online ya adik-adik. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan tetap jaga jarak. Warta yang ketiga, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai untuk ujian di sekolah, dapat menghubungi guru kelas masing-masing 1 minggu sebelum nilainya dibutuhkan. Itu saja pengumuman pada 1 minggu ini. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Terima kasih karena Tuhan telah menambahkan perpanjangan umur 1 tahun lagi Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun bisa semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan, jika ada adik-adik yang sedang memasuki ujian di sekolahnya, Tuhan Yesus memberkati mereka agar dapat menjawab soal-soal pada saat ujian nanti. Kami juga berdoa mungkin ada salah satu dari adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan agar adik-adik bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami agar bisa pulih lagi Tuhan seperti sebelumnya. Selalu beri kami kesehatan dan ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan melalui orang tua kita, dan kita akan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memimpin kami hingga minggu pagi ini. Semuanya itu Tuhan hanya kasih-Mu saja yang kami andalkan, yang memimpin kami, yang melindungi kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Datang Tuhan di tengah-tengah kami, ajari kami. Amin. Adik-adik, sebelum memulai cerita tentang firman Tuhan di pagi hari ini, biasanya Inang menyapa. Gimana sapaan Inang sebelum memulai? Jawab dengan bagus. Halo sekolah minggu. Hai. Hai. Halo. Halo halo. Hai. Apa kabar sekolah minggu Ciputat? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Iya. Sehat, ceria, kuat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, Inang cerita tentang Hizkia. Di sana dikatakan Tuhan mendengar doa yang datang berseru kepadanya. Yang datang berseru kepada Tuhan. Tuhan dengarkan. Jadi minggu ini nats kita tertulis di Amos 3 ayat 14 dengan ayat 15. Karena hanya 2 ayat, Inang baca dulu ya. Tolong didengarkan. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Coba adik-adik lihat, dengarkan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Sedangkan di Amos 5 ayat 14 dengan 15 demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Adik-adik, kenapa Tuhan marah? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ada banyak kelakuan bangsa Israel yang sudah salah di hadapan Tuhan, yaitu apa? Tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di pasal 1. Apalagi yang dilakukan mereka, maka Allah menghukum mereka. Ya, ada lagi, yaitu mereka menolak hukum Tuhan. Menolak, coba. Kalau rupanya menolak salah. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Kalau kita disampaikan firman Tuhan harus kita terima. Apalagi yang dilakukan mereka, maka Allah menghukum
menghukum Israel. Ada lagi yang sering dilakukan dan juga pada di zaman kita ini, yaitu menjual orang-orang benar. Coba hanya karena uang dia mau melakukan apa yang dia inginkan. Hanya karena uang, tidak takut kepada Tuhan, membolak-balikkan kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu Tuhan marah. Apalagi yang diperbuat mereka sehingga Tuhan marah kepada mereka. Coba mengejar saudara-saudaranya dengan membawa pedang berkelahi. Coba, walah, adalah melempar, memaki-maki, juga yang lain dan yang lain. Tuhan marah. Maka kita gak boleh saling memaki, gak boleh. Kalau kita dimaki orang, diam aja, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita diejek orang, biarin saja. Kalau kita dijelek-jelekkan orang, silakan saja. Karena Tuhan membalikkan itu menjadi berkat bagi kita. Di sini sudah Tuhan perintahkan kepada mereka agar mereka tunduk kepada Tuhan, menghargai yang lebih tua, menghargai semuanya. Tapi apa? Mereka tidak peduli, berkelahi, kejar-kejaran, bawa parang, bawa pedang. Yang dua lagi mengatakan salah yang benar. Awas, berbohong. Kita sudah pelajari minggu-minggu lalu mengatakan ciri-ciri anak Tuhan bagaimana. Ciri-ciri anak Tuhan adalah anak baik, anak yang takut kepada Tuhan, anak yang jujur, tidak ada bohong-bohong. Itu ciri-cirinya. Gimana adik-adik? Adakah ciri-ciri itu bagi kita? Adakah ciri-ciri itu bagi adik-adik? Lihat, kita tadi sudah mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni kita di setiap kesalahan kita yang kita perbuat. Coba bayangkan dirimu, adakah ciri-ciri perubahan itu di dalam dirimu? Kamu sudah baik, tidak mau mengejek-mengejek lagi, tidak melawan sama orang tua, tidak melawan sama kakak-kakak, sama adik-adik, dan takut kepada Tuhan. Kalau belum, berarti adik-adik tidak anak Tuhan loh. Tidak. Berarti adik-adik tidak anak Tuhan yang benar. Kalau kita anak Tuhan, kita harus berbicara dengan baik, yang tulus, yang benar, juga menghargai. Itu sebabnya Allah mengatakan di sini bahwa aku akan menghukum Israel. Menghukum. Aku akan menjatuhkan, dengan rumah-rumah yang dibangun akan kujatuhkan, katanya. Kita adik-adik ya, zaman kita sekarang ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang sudah terpapar sakit, tapi kita masih beruntung. Kita masih beruntung. Anggota jemaat gereja Ciputat beruntung besar, karena tidak ada yang terjangkit penyakit itu. Itu patut kita syukuri. Berarti Tuhan mendengarkan doa kita. Kita masih takut kepada Tuhan. Seandainya kita tidak peduli, sudah dikatakan jangan pergi-pergi dari rumah, jangan ke tempat yang ramai-ramai, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Kalau kita tidak peduli, kita akan dihukum. Tuhan juga akan jatuh sakit. Jangankan hanya sakit,
mungkin sampai meninggal, sudah dikubur kali ya kan? Karena kita takut akan Tuhan, perintah Tuhan juga melalui pemerintah kita. Perintah Tuhan melalui orang tua kita. Perintah Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita agar kita tunduk kepadanya. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan mengatakan di sini, aku akan merobohkan balai musim dingin berserta balai musim panas. Akan dirobohkan dan akan dijatuhkan. Gedung-gedung yang dibangunnya akan dijatuhkan. Jadi kalau kita tetap berdoa di hadapan Tuhan, kita berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Kalaupun kita kadang menyimpang dari hadapan Tuhan, tapi kalau kita mengaku dosa-dosa kita dan mau untuk bertobat, kita akan diampuni. Kita tidak akan dihukum. Kita ditunggu dan diulurkan tangannya untuk memegang tangan kita, membawa kita ke tempat yang tenang, ke tempat yang sungguh luar biasa karena sukacitanya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus ingat Tuhan mendengarkan doa orang yang berseru kepadanya. Berserulah kepada Tuhan agar kita bisa diampuni, kita dapat bersukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Karena dosa-dosa Israel di hadapan-Mu, Tuhan akan hukum. Tapi kalau orang yang datang bertobat, berseru, memohon ampun kepadamu, Tuhan akan terima. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, ampuni kami. Buatlah kami menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Bibelfro. Semoga firman yang tadi kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Alkitab
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik diminta untuk bersalat teduh sejenak. Ibadah minggu kita telah berakhir, tapi bukan artinya minggu depan kita bertemu lagi. Jadi adik-adik ingat, minggu depan kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik ikuti dengan baik. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, dan terus memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.